Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaki. Di video kita kali ini, kita akan membahas terkait dengan layouting pada Android Studio. Di pertemuan kita kali ini, kita akan fokus pada layout untuk aplikasi kita. Seperti di sini ya, saya sudah membuat sebuah tampilan sebuah aplikasi, yaitu RB Racing App. Saya beri namanya RB Racing App, di mana di sini ada input text, terus ada tombolnya. Ini kopian dari ini kopian dari di atas. Terus ini ada logonya. Nah, di dalam ini juga di dalam button, terus input text ini ada kotak putih seperti ini ya. Ini namanya constraint layout. Di mana constraint layout ini kita tuh kayak menggrouping semua layout-layout kita ke dalam constraint layout agar rapi. Untuk itu video ini akan bersifat review bagi saya. Untuk teman-teman boleh lanjutin layoutnya atau ambil dari layout yang di video sebelumnya. Nah, di sini kan di video sebelumnya kan masih ada ini, ada input text, button sama view text-nya kan. Nah, teman-teman coba boleh copy dulu yang 3 komponen ini, terus letak di bawah, terus terus masukkan dia ke dalam constraint layout. Ini ya. Teman-teman constraint layout teman-teman juga bisa dapat di palet ini. Terus ke layout. Nah, ini ya di sini ya constraint layout. Teman-teman drag aja sini misalnya. Nah, nanti akan ada kotak gini ya. Nah, lebih bagusnya sih di view-nya lewat ini, lewat blueprint ini ya. Bisa dicek di sini ya. Di select design surface ini. Terus pilih design and blueprint supaya kita bisa lihat kedua desain kita. Nah, lanjut ya. Di sini kan ada constraint layout nih. Nah, constraint layout ini juga seperti kemarin juga ya, kita harus setting-setting dulu. Seperti ini ya, seperti di sini. Ini bisa bisa kita drag kayak kemarin atau kita bisa coding di sini. Ini constraint layout saya. Di mana layout wedge-nya match parent. Match parent ini gimana ya? Match parent itu dia akan match ke parent kiri kanan dia. Terus wrap content. Coba aja deh ya. Ini mana nih? Ini match parent. Kalau kalau saya hapus, terus nih 120. Harusnya sih akan berubah ya. Berarti match parent itu dia akan eh width-nya tuh akan parent ke sisi kiri dan kanannya. Kalau wrap content, dia akan membungkus eh komponen-komponen yang berada di dalamnya, terus dia akan menyesuaikan tingginya berdasarkan komponen terakhir di sini ya misalnya ya. Ini kan saya punya komponen 3 ini ya, tombol, input sama view. Ini ya di sini. Terus kiri kanannya match parent, terus atas bawahnya web content. Nah, ini ya yang terakhir ya button sama view. Nah, dia akan dibawa membungkus ketiga komponen ini. Terus di sini kan ntar dulu saya hapus itu ini ya. Oke. Untuk mengubah latar belakang ini ya. Dan di sini saya kan biru nih. Nah, untuk mengubahnya bisa cek di atas, paling atas harusnya. Nah, ada ada constraint layout juga. Ya ini ya. Ini constraint layout juga namanya nih yang di luaran ini. Nah, di situ kita akan masukin eh komen ini ya, script ini ya. Android background sama dengan add color slash biru. Nah, ini biru nih kita harus masukin dulu di dalam value color. Nah, kita bisa ambil atau kita bisa buat color kita sendiri, warna kita sendiri. Jika teman-teman punya hexa warna yang berbeda gitu atau sama, boleh aja masukin di sini ya. Bikin dulu scriptnya color name sama dengan ini nama warnanya misalnya. Di sini saya akan bikin RB biru. Nah, ini kode hexnya. Masukin di sini di pagar ini ya. Nah, nanti
pas di activity main activity ini ya, activity main, kita bisa panggil menggunakan add color dengan add color slash nama warna kita. Nah, nanti akan berubah jadi warna biru. Terus selanjutnya untuk logo tuh kita akan masukinnya di dalam di mana? Di drawable ya, di drawable. Kita siapkan dulu logonya, lalu kita masukkan ke dalam folder drawable ini. Terus ubah namanya yang di depannya logo. Perhatikan juga ya penulisan namanya, soalnya Android Studio ini case sensitif, di mana huruf besar kecilnya pengaruh. Nah, jika sudah, kita akan masukkan logonya ke dalam tampilan kita, ke layer kita, dengan menggunakan widget atau komponen image view ya, di dalam widget ini. Terus kita drag aja misalnya segini. Nah, nanti akan muncul tampilan ini. Harusnya kalau jika kalian udah masukin ke dalam drawable, akan muncul logonya di sini ya. Saya di sini saya sudah bikin logo ya. Ini logo RB1 yang sudah saya masukkan juga ke dalam sini ya. Terus kalau mau masukin ya tinggal tekan aja gitu. Nah, terus oke. Nah, nanti akan muncul logonya. Logo ini juga kita bisa atur-atur ya. Kecil misalnya segini, segini. Nah, terus selanjutnya itu ada font. Di sini saya menggunakan text view ya, text view sebelumnya. Terus saya ganti fontnya menggunakan Poppins Bold. Untuk fontnya sendiri ini font terpisah ya, font download. Saya downloadnya di Google Font. Nah, jika kalian mau bikin font kayak gini juga atau menggunakan font yang lain, kalian juga bisa download fontnya dulu, habis itu masukin ke dalam folder atau bikin folder baru, misalnya folder baru di res ini ya, res, klik kanan, new, Android Resource Directory ini ya, terus pencet. Nah, karena kita akan bikin font ya, bikin folder untuk menyimpan font, sini kita bikin namanya font, misalnya font. Habis itu resource type-nya ganti ke font, karena kita akan membuat folder ini untuk font. Nah, jika sudah, tekan OK aja. Di sini kan saya sudah bikin. Nah, font yang di download tadi masukin ke dalam folder font tersebut. Ini saya menggunakan Poppin di sini. Ini ya font saya. Selanjutnya kita akan masukkan ke dalam layout. Nah, layout kita tadi ini. Kita masukkannya di text view. Masukkannya tuh masukkan fontnya tuh cukup mudah juga. Kita akan menggunakan Android font family add font slash nama font kita tadi. Sini ya. Ini font Poppins underscore bold. Jangan lupa ini case sensitif. Lihat juga huruf besar kecilnya. Jika sudah, nanti akan muncul seperti ini. Mungkin untuk font segitu saja. Nah, untuk layer-layer ini bebas mau desainnya kayak mana. Di sini desain saya seperti ini ya. Nah, selanjutnya tuh kita akan masuk ke bagian belakang aplikasinya. Kita akan masuk ke codingannya. Oke, kita sudah masuk ke main activity kita. Di sini codingannya juga sama kayak kemarin ya. Kita akan ngopi-ngopi aja di sini. Ini. Yang buatan kita tadi, yang udah kita copy tadi. Jangan lupa ya, yang sebelumnya tuh kita harus masukin juga apa namanya ID-nya. Kita bikin ID terpisah. Misalnya di input 2, input 3 tuh berapa gitu. Nah, untuk komponen yang sudah di copy tadi, kita inisialisasi dulu ya di atas seperti sebelumnya. Button 2, input 2, result 2. Nah, terus kita tambahkan satu button ya di sini. Terus di sini nanti kita akan bikin sebuah aplikasi ini tuh, kalau kita tekan nanti muncul slide baru gitu. Muncul slide baru yang akan menampilkan nama kita misalnya kan. Nah, kita masukkan, kita inisialisasi dulu ID-nya. Terus kita bikin logiknya kayak gini.
di button 2 kayak kemarin ya, kayak di button yang tempat kita erase tuh. Sebenarnya sih programnya sih program perkalian biasa aja. Tapi di sini saya bikin perkaliannya tuh inputan di atas dikali dengan inputan di bawah. Inputan yang di bawah ya. Yang inputan kita copy tadi. Yang dimana di sini ya logiknya for x1 tuh inputan yang di atas ya, inputan di awal sini, inputan paling atas sebelum kita copy yang inputan sebelumnya. Ini input 1.text.string, itu for x-nya input 2. Nah, ini input baru nih. Nah, input baru. Terus yang y-nya ini x1 dikali sama x yang input 2. Nanti hasilnya tuh akan menjadi perkalian input 1 sama input 2. Nah, contohnya nih, saya contohkan dulu ya di emulator. Agak sedikit lama juga. Nah, ini ya. Contoh saya masukin 2. Ini kan hasilnya 4 kan? Kalau saya masukin di sini 5 gitu. Saya tekan button ini. Nah, maka akan muncul 10. Karena 2 kali 5 sama dengan 10. Gitu, nanti hasilnya. Nah, tadi kan kita kan udah ini nih, kita udah bikin satu tombol yang dimana belum kita apa-apain kan. Nah, nanti kita gambarannya tuh nanti aplikasinya, ya kita tekan tombol tersebut, maka akan muncul nama kita di sini. Kan ini jadinya slide baru kan? Yang slide sebelumnya harusnya di ini. Untuk bikinnya kita bikin main activity yang lain ya di sini. Cara bikinnya itu kita akan klik com.example p2 ini, serah untuk kalian yang dimana gitu namanya, kalau di sini nama saya p2. Nah, biasanya sih di atas 2 ini ya. Nih, terus klik kanan, new. Habis itu masuk ke activity ini ya. Terus pilih basic view activity. Nanti bikin namanya jadi second activity seperti ini, atau setelah mau namanya apa. Terus source source language-nya juga sama, kita akan pakai Kotlin. Habis itu finish ya. Nah, nanti akan tampil seperti ini ya. Jadi 2 main activity. Satu main activity, satu second activity. Selanjutnya kita akan desain dulu ya layout kedua kita. Di sini di layout, kita tekan aja activity second. Nah, di sini saya sudah desain layout saya. Yang dimana nanti layout kedua ini akan muncul nama aja. Kalau kalau kalian bikin ini juga gak apa-apa, atau ini serah kalian aja sih. Nah, di sini saya pakai text view ya. Ini text view, saya bikin ID-nya name. Terus pakai text size ya. Text size ini untuk ukurannya 30 dp. Ini warnanya juga sama tadi, RP biru. Terus logiknya di sini ya, langsung ke logik aja ya. Karena ini saya hanya nampilkan nama aja di apa nih activity second nih. Untuk logiknya sih ini. Saya inisialisasi dulu text name saya. Yang dimana ID-nya name. Terus, nah di sini nanti akan muncul namanya nih. File name intents.getString extra name. Nah, nanti name ini akan berubah jadi namanya harusnya sih di sini ya. Nah, nih. Jika saya akan menggunakan button next, saya akan tekan button next. Yang button yang tadi ya, yang satu tadi. Jika saya tekan button tersebut, I-nya tuh intents yang tadi. Nah, nama ini akan berubah, nama yang tadi ya, ya name ID kita tadi akan berubah namanya jadi Max Verstappen. Max Verstappen tuh pembalap F1. Terus lanjut ini start activity I. Nah, Max Verstappen ini akan muncul di activity second ya. Ini kan saya bikin di main activity nih. Jika button next-nya ditekan. Terus, nah name ini nanti akan berubah jadi
Max Verstappen ini. Nih, Max Verstappen ini. Langsung aja ya kita coba ya. Masuk ke ini. Pinapnya. Ini kan tadi nih. Hapus. Hapus. Terus. Nah, ini button nih. Jika saya akan menekan button next ini, di codingnya gitu kan. Saya akan menekan button next ini. Nama yang di activity second ini, nama ini, name nih, akan berubah jadi Max Verstappen. Kita coba aja ya. Nah, berubah kan jadi Max Verstappen. Nah, mungkin untuk video kali ini cuma segitu saja. Jika ada kata saya yang terlalu uh, terbata-bata atau gimana, maaf juga sebelumnya saya lagi flu juga, lagi pilek. Mungkin saya minta maaf jika ada kata-kata yang kurang jelas. Saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.